Abu Lubabah al-Ansyori. Abu Lubabah mengalami peristiwa yang cukup aneh dibanding para sahabat Nabi lainnya. Ia ikut serta dalam Bayat Akabah dan kemudian dipilih sebagai salah satu dari 12 orang pemimpin Ansyor pada waktu itu. Ia juga ikut dalam Perang Badar bersama sahabat lain yang mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan kedudukannya di Madinah selama kaum muslimin berperang di Badar. Ia pun mendapatkan tugas yang sama ketika Rasulullah berperang di Suwaik. Setelah perang itu, Abu Lubabah mengikuti semua peperangan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Tabuk. Namun, ia melakukan suatu kesalahan dan ia menganggap tindakannya itu sebagai dosa besar sehingga ia menghukum dirinya sendiri dengan cukup keras. Ia merasa telah mengkhianati dan menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu terjadi pada saat kaum muslimin hendak mengepung dan memerangi Bani Quraisyah seusai perang Khandaq. Sesuai dengan permintaan pemimpin Bani Quraisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk Sa'd ibnu Mu'adz untuk memutuskan pengkhianatan yang mereka lakukan. Namun, ketika Sa'd ibnu Mu'adz berangkat menuju perkampungan itu, Abu Lubabah, yang merupakan salah seorang pemimpin suku Aus yang punya perjanjian damai dengan Bani Quraisyah memberi peringatan kepada mereka untuk menolak keputusan Sa'd. Ia memberikan isyarat dengan menunjukkan tangannya ke tenggorokan seolah-olah mengatakan bahwa mereka akan mati jika menerima keputusan Sa'd. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang dilakukan Abu Lubabah. Rasulullah mencelanya dan menjelaskan betapa buruk tindakannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kau menyangka bahwa Allah lalai dari tanganmu ketika kau mengisyaratkan mereka ke tenggorokanmu?" Allah menurunkan firman-Nya, "Wahai orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang engkau mengetahui." QSI Anfal 27. Abu Lubabah tak dapat berkata apa-apa. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Ia tak kuasa mengatakan atau melakukan apapun ketika Rasulullah mengecam tindakannya. Kemudian pada saat perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah yang keras kepada para sahabat agar ikut ke medan perang, berjihad dengan jiwa dan harta mereka. Abu Lubabah tidak bergabung dengan pasukan muslim ke medan perang padahal ia tidak punya uzur apapun. Sungguh ia telah melakukan dosa besar, karena tidak mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi beserta para sahabat pulang dari pertempuran yang sangat berat dan melelahkan, Abu Lubabah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Namun, Rasul berpaling darinya. Abu Lubabah tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia ingin menebus kesalahannya itu. Lah berpikir keras, apa yang harus dilakukan untuk menebusnya? Lah harus mendapatkan hukuman yang berat agar dosa-dosanya terampuni dan agar Rasulullah kembali meridainya. Setelah memikirkan berbagai pilihan, ia memutuskan untuk pergi ke masjid Nabi lalu mengikatkan tubuhnya pada sebuah tiang masjid dengan ikatan yang kuat. Setiap kali hendak mendirikan sholat atau buang hajat, anak perempuannya datang untuk melepas ikatannya, dan setelah itu ia kembali pada ikatannya. Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri dengan cara seperti itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagian riwayat mengatakan selama 7 hari, sementara riwayat lain mengatakan hingga belasan hari. Selama waktu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpaling darinya dan tidak memedulikannya. Kepada para sahabat yang membujuknya untuk melepaskan diri dari ikatan, Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri. Aku tidak akan merasakan makanan dan minuman hingga Allah menerima tobatku atau aku mati." Semakin hari, keadaan fisik Abu Lubabah semakin lemah. Bahkan penglihatan dan pendengarannya tak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya ia jatuh pingsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kasihan melihat keadaannya. Rasulullah mengetahui pertobatannya yang tulus dan penyesalannya kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika ia datang kepadaku, niscaya aku akan dimintakan ampunan untuknya." Setelah itu turunlah firman Allah. Dan, ada pula, orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. QSI Taubah 102. Keluarga Abu Lubabah mendatanginya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menerima tobatnya. Mereka berkata, "Sungguh Allah telah menerima tobatmu wahai Abu Lubabah."
maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Namun, Abu Lubabah tidak memedulikan mereka. Lah dengan suara yang lemah terbata-bata, "Demi Allah, aku tidak akan melepas ikatanku hingga Rasulullah melepaskanku." Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah mendatanginya kemudian melepaskan ikatannya dan memaafkannya. Abu Lubabah berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai bentuk pertobatanku, aku akan meninggalkan desa kaumku yang di dalamnya aku melakukan dosa besar dan aku memberikan seluruh hartaku sebagai sedekah demi Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah menjawab, "Cukup sepertiganya saja." Para sahabat lainnya yang juga tidak ikut berperang mengikuti tindakan Abu Lubabah. Allah menerima tobat mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa harta mereka dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah harta kami. Terimalah sebagai sedekah kami dan mintakan ampunan untuk kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang melihat kesungguhan mereka untuk bertobat. Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian." Pada saat itulah Allah menurunkan firman-Nya. "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima tobat, Maha Penyayang?